standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. SAKMKM ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 18 Mei 2016 dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. SAKMKM ini mulai berlaku efektif dalam penyusunan laporan keuangan itu pada tanggal 1 Januari 2018. Adanya SAKMKM ini ditujukan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan pada sektor UMKM. Nah, laporan keuangan itu dapat dikatakan lengkap apabila itu minimal terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan juga catatan atas laporan keuangan yang berisikan informasi-informasi yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Kita sebagai calon akuntan muda alangkah baiknya jika kita dapat mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan, terutama mengenai cloud accounting kepada masyarakat agar dapat membantu mereka dalam melakukan pencatatan dan juga penganalisan usaha mereka. UMKM menjadi salah satu tonggak perekonomian bangsa. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan yang menghadapi mereka. Salah satunya adalah tidak terdapatnya akuntansi dan pencatatan yang baik yang dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Alangkah baiknya jika kita dapat membantu mereka. Bagaimana kalau kita lakukan? Mari mencari UMKM. Kita sudah sampai. Warna Seduluran adalah UMKM yang termasuk dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi dan menerima pesanan untuk pembuatan pagar, kanopi, dan banyak lagi. Bahan dasar untuk usahanya adalah material besi, aluminium, galvalum, dan lain-lain. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Holidun selaku pemilik usaha Warna Seduluran bekerja sama dengan beberapa pemasok besi dan cat untuk keperluan usaha. Saat ini, Warna Seduluran sudah memiliki 4 pekerja tetap dan membutuhkan karyawan tambahan bila ada tender besar. Terkait pencatatan transaksi, Warna Seduluran hanya mencatat dalam kertas untuk pesanan yang masuk. Warna Seduluran mengutamakan keselamatan pekerja, suasana kerja yang nyaman, dan kepuasan konsumen. Untuk omsetnya dalam per bulan atau setahun itu sekitar berapa ya Pak? Omset tidak betul, minimal cukup lah buat tanggungan. Kalau untuk pangsa pasarnya, konsumennya itu dari daerah mana saja? Apa cuma daerah sini saja atau ada yang luar kota atau gimana? Dari luar kota ya, yang selalu dari luar kota. Dari kota mana kalau itu? Surabaya, Gresik, Riau, Warung, ya semua sama kabupaten ya dipecat gitu di baru. Kalau dalam satu bulan itu misalnya kira-kira ada berapa kali pesanan ke Bapak itu dalam satu bulan?
Iya, satu. Sing kamu tak Tapi yo sering saya dapat itu sering double ya. ya begitu. Kayak kadang yo tiga harus selesai tiga tempat. Jualnya kan saya. Ada income. Umpama Kamu nih sama kerjaan itu padat, solusi yaitu nambah Krunya, krunya sekitar berapa orang? kru tergantung. Sebelum mulai penyatuan transaksi, mari kita analisis transaksi dan data yang ada. Sebelum memulai pencatatan, mari kita membuka aplikasi Zahir. Kemudian, klik membuat data baru atau buka data baru apabila sudah memiliki data sebelumnya. Pilih data yang diinginkan dan klik Open. Ini adalah tampilan Zahir Accounting. Sekarang kita akan mulai mengisi data nama alamat. Klik ikon tambah dan di sini kita bisa mulai menambahkan data-data yang diperlukan. Apabila sudah, kita dapat klik rekam. Beginilah hasil dari data nama alamat yang sudah kita isikan. Selanjutnya, kita akan memulai mengisi data produk. Klik ikon tambah dan di sini kita mengisi informasi data produk yang dibutuhkan dan dapat klik rekam. Ini adalah data produk yang sudah kita isikan untuk warna seduluran. Selanjutnya yaitu mengisi saldo awal akun dengan mengisi pada kas, kemudian tanah, mesin dan peralatan, kendaraan, dan modal di setor. Lalu selanjutnya kita rekam. Dilanjutkan dengan mengisi saldo awal persediaan, yaitu dengan mengklik pada baru, kemudian diisi dengan kode barang, stok, serta harga pokok satuan, lalu dilanjut dengan rekam. Selanjutnya kita ke penjualan. Di penjualan kita mengisi invoice penjualan. Kemudian mengisi data nama pelanggan. Nah, jika ada pelanggan baru, kita membuat data baru dengan mengisikan nama pelanggan tersebut dan alamatnya. Kemudian di OK atau direkam. Kemudian di OK. Nah, setelah itu kita mengganti tanggal penjualannya. Kemudian kita mengisi kode barangnya. Kode barang yang terjual itu apa saja, kita pilih di data persediaan. Kemudian kita pilih salah satu barang yang terjual, lalu kita OK. Nah,
Terus kita mengisi deskripsi barang dan tanggal pengirimannya kita samakan dengan tanggal fakturnya. Kemudian mengisi apakah tunai atau kredit. Lalu kita rekam. Selanjutnya kita ke buku besar. Nah, di buku besar ini ada transaksi jurnal umum. Kita menambahkan jurnal umum di situ. Nah, kita mengisi pendapatan jasa dan juga saldo penyesuaian di jurnal umum. Nah, jangan lupa mengganti keterangannya dan tanggalnya, lalu kita rekam. Setelah semua transaksi selesai dicatat, kita harus melakukan rekonsiliasi dengan mengklik kas dan bank. Kemudian pada rekonsiliasi bank diklik tambah data, dan saldo rekening koran ini diisi dengan kas bank yang ada di neraca saldo, kemudian klik OK sampai selesai. Nah, setelah selesai melakukan rekonsiliasi bank, selanjutnya kita melakukan tutup buku dengan mengklik tutup buku pada akhir bulan, sedangkan pada akhir tahun kita klik tutup buku pada akhir tahun. Selanjutnya untuk melihat laporan, kita melihat dengan diklik laporan laba rugi standar dari bulan Januari sampai Desember 2019. Kemudian kita klik OK. Kemudian dengan langkah yang sama untuk melihat neraca standar, kita pilih periode yang kita inginkan, yaitu Desember 2019, kemudian klik OK. Sebelumnya, warna seduluran kesulitan untuk mengetahui laba rugi yang terjadi dalam satu tahunnya. Hal ini dikarenakan pencatatan yang tidak terstruktur dan tidak tertulis secara rapi yang membuat banyak sekali transaksi yang tidak tercatat. Sehingga warna seduluran tidak memiliki laporan laba rugi setiap tahunnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan penerapan cloud computing, sekarang warna seduluran dapat memiliki laporan laba ruginya sendiri dan mengetahui berapa jumlah laba atau rugi yang diderita selama satu tahun. Di sini dapat kita lihat beban apa saja yang terjadi dalam warna seduluran dan berapa total penjualan yang dimiliki oleh warna seduluran, sehingga menghasilkan laba dalam tahun 2019 adalah 25.225.000 sekian. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan, bisa kita lihat di sini total aset yang dimiliki oleh UMKM Las Warna Seduluran per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp324.996. Begitu juga dengan total kewajiban dan modalnya. Dengan rincian modal disetor yaitu sebesar Rp301 juta. Selain itu, UMKM Las Warna Seduluran ini tidak memiliki utang. Kemudian modal yang disetor ini digunakan untuk pembelian peralatan las, kemudian tanah dan kendaraan yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Kemudian laba tahun berjalan yaitu sebesar Rp25.224.996. Namun UMKM Las Warna Seduluran ini belum melakukan atau belum membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pada laporan arus kas yang terjadi selama tahun 2019 di UMKM Warna Seduluran, dari aktivitas operasinya itu paling banyak kas masuk didapat dari pendapatan usaha dan juga piutang usaha. Hal tersebut menandakan bahwa adanya transaksi penjualan yang terjadi pada UMKM Warna Seduluran. Kemudian untuk pengeluaran kas terbesarnya itu
digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan, yaitu untuk membiayai pembayaran administrasi dan juga umum, misalnya beban gaji, kemudian ada beban listrik. Sehingga saldo akhir pada UMKM Warna Seduluran itu sebesar 103.800 juta. Bagaimana? Senang bukan bisa membantu mereka? Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.